Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Setiawan. Saya dari Akademi Kebidanan tingkat 2 semester 3. Saya dari Stikes dan Akbid Wijayawusada Bogor. Nah, di sini saya akan melakukan praktik mengenai pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Wanda. Saya yang bertugas pada BPM pagi hari ini ya Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Baik, dengan Ibu Rini ya Bu. Baik, kedatangan Ibu ke sini untuk mendapatkan informasi mengenai ASI eksklusif ya Bu ya. Seperti apa ASI eksklusif itu? Benar begitu Bu? Baik, setelah itu kita menjaga privasi klien dengan menutup pintu, menutup sampiran. Lalu setelah itu menanyakan keluhan klien. Ibu, sebelumnya Ibu ada keluhan nggak Bu? Baik Ibu, jika tidak ada keluhan. Ibu, maksud dan tujuan Penkes ASI eksklusif yaitu menyadari ibu hamil bahwa pentingnya pemberian ASI eksklusif dari bayi umur 0 sampai 6 bulan tanpa ada tambahan makanan. Apakah Ibu sudah mengerti apa itu maksud dan tujuan ASI eksklusif? Baik Ibu, di sini ada leaflet ya Bu ya mengenai ASI eksklusif. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mendapatkan informasi mengenai ASI eksklusif? Baik Ibu, jika belum, saya mempunyai leaflet mengenai ASI eksklusif ya Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ASI eksklusif dan zat apa saja yang berada dalam ASI eksklusif. Apakah Ibu bersedia untuk mendengarkan? Baik Ibu, jika seperti itu. Ibu, ASI eksklusif yaitu bayi yang diberi ASI saja tanpa tambahan cairan atau makanan kecuali obat, vitamin dan mineral ya Bu. Lalu setelah itu, nah di sini banyak ya Bu ya manfaat ASI. Yang pertama itu sebagai nutrisi, sebagai daya tahan tubuh, lalu meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang, lalu penghematan biaya obat-obatan, tenaga, sarana kesehatan. Lalu selain itu menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Nah, di sini juga Bu ada zat kekebalan dalam ASI ya Bu. Yang pertama itu ada zat faktor bifidus. Faktor bifidus yaitu mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi. Nah, untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Lalu ada laktoferin yaitu mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Lalu sebagai anti alergi, mengandung zat antivirus polio. Lalu selain itu juga membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Ibu sampai sini mengenai zat yang ada dalam ASI. Apakah Ibu sudah paham? Baik, saya lanjut ya Bu ya. Yaitu menjelaskan jenis-jenis ASI Bu. Yang pertama ada kolostrum. Nah, kolostrum yaitu cairan yang pertama kali cairan kental dengan warna kekuning-kuningan dibanding susu matur. Nah, disekresi dari hari ke-1 sampai hari ke-3. Bila dipanaskan, ASI ini akan menggumpal Bu, sedangkan ASI matur tidak. Lalu merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bagi makanan yang akan datang untuk bayi. Lalu setelah itu lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Yang kedua yaitu ada ASI air susu masa peralihan. Nah, merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. Nah, disekresikan dari hari ke-4 sampai hari ke-10.
kadar protein makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin meninggi dan volume juga semakin meningkat. Lalu selanjutnya ada air susu matur. Nah, air susu matur itu merupakan ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisi relatif konstan. Lalu merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang diakibatkan warna dari kasein, riboflavin, dan karoten yang terdapat di dalamnya. Lalu air susu matur jika dipanaskan itu tidak menggumpal ya Bu ya, tidak seperti air susu kolostrum yang pertama kali keluar. Lalu terdapat antimikrobial, faktornya antara lain antibodi, kekebalan terhadap infeksi, protein, dan hormon-hormon lainnya. Baik Bu, itu jenis-jenis ASI. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara memperbanyak produksi ASI. Yang pertama itu bayi menyusui setiap 2 jam selama 10-15 menit di setiap payudara. Lalu bangunkan bayi, buka baju atau gendongnya yang membuat rasa gerah, lalu duduklah selama menyusui. Lalu setelah itu pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik ya Bu, dan menelan secara aktif. Lalu susui bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali ingin menyusui. Jadi ibu harus menyusui bayinya itu di tempat yang nyaman ya Bu ya, di tempat yang tenang. Lalu setelah itu tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui setiap saat. Lalu setelah itu ibu meningkatkan istirahat dan minum. Setelah itu ibu harus banyak istirahat dan minum. Lalu setelah itu menjelaskan cara pemerasan ASI dengan tangan. Yang pertama ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu secara bersih ya Bu. Lalu siapkan cangkir atau gelas bertutup yang telah dicuci dengan air yang mendidih. Nah, ibu sebelumnya botolnya itu dicuci dulu dengan air yang mendidih ya Bu, secara bersih. Lalu setelah itu payudara ibu dikompres dengan kain atau handuk yang hangat dan dipijat dulu dengan kedua tangan dari pangkal ke arah payudara. Ulangi pemijatan tersebut pada sekitar payudara secara merata ya Bu. Lalu dengan ibu jari di sekitar payudara bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain. Lalu daerah kalang payudara ditekan ke arah dada ya Bu. Lalu setelah itu daerah kalang payudara diperas dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan memijat atau menekan puting ibu. Lalu karena dapat menyebabkan rasa nyeri atau lecet. Nah, ibu nanti jangan ditekan ya Bu ya, puting payudara ibunya, nanti ibu bisa sakit atau lecet. Lalu ulangi, tekan, peras, lepas, tekan, peras, lepas. Pada mulanya ASI tak keluar, setelah beberapa kali maka ASI akan keluar. Lalu setelah itu gerakan yang tadi diulang ya Bu pada sekitar kalang payudara pada semua sisi agar yakin bahwa ASI telah diperas dari semua segmen payudara. Nah, demikian cara pemerasan ASI dengan tangan. Lalu selanjutnya cara penyimpanan ASI dan pemberian ASI perah. Nah, cara penyimpanannya yaitu kalau misalkan di udara terbuka atau bebas itu penyimpanannya sekitar 6-8 jam. Lalu kalau misalkan di lemari es itu 24 jam. Kalau misalkan di lemari pendingin atau beku itu bisa bertahan selama 6 bulan ya Bu. Nah, ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun. Yaitu unsur kekebalan ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin. Atau dapat pula direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas, lalu memberikan ASI perah dengan menggunakan sendok. Lalu setelah itu menjelaskan cara penerapan ASI eksklusif pada ibu bekerja. Nah, jika ibu bekerja, saya akan menjelaskan cara penerapan ASI eksklusifnya itu bagaimana.
Nah, selama cuti hanya memberikan ASI saja. Lalu sebelum masa cuti habis, ubah pola minum bayi dengan ASI perah. Lalu sebelum berangkat kerja, ibu harus susui bayi dulu. Lalu selama di kantor, perah ASI setiap 3 sampai 4 jam. Lalu simpan di lemari es dan dibawa pulang. Lalu setelah dihangatkan, diberikan dengan sendok ya Bu. Lalu setelah itu menanyakan kembali apa yang sudah dijelaskan. Ibu, saya sudah menjelaskan pendidikan kesehatan mengenai ASI eksklusif. Nah, apa yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ibu sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Jika ibu sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, boleh saya meminta ibu untuk mengulang apa yang sudah saya jelaskan tadi, Bu? Baik, ibu sudah mengerti ya Bu ya mengenai ASI eksklusif. Baik ibu, cukup sekian yang dapat saya berikan terhadap ibu mengenai informasi ASI eksklusif. Mohon maaf ya Bu ya bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih ibu sudah melakukan kunjungan ke BPM ini. Jika ibu ada keluhan atau lainnya, ibu jangan sungkan datang lagi ke sini ya Bu. Terima kasih ibu, semoga ibu dan baiknya sehat terus. Terima kasih Bu. Selamat datang kembali. Selamat pagi ibu. Lalu setelah itu melakukan pendokumentasian. Cukup sekian yang dapat saya lakukan mengenai pendidikan kesehatan ASI eksklusif. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.